jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Dan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Amin. Allahumma barik lana Ramadan. Amin. Para jemaah-jemaah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita berbagai macam nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat penglihatan, pendengaran, dan juga hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Semuanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini semua akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan di antara nikmat juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita di zaman ini yaitu berbagai macam teknologi yang canggih, yaitu bisa dengan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain dan bahkan menyampaikan berita dalam waktu yang sangat cepat. Ini bisa menjadi dua buah sisi. Yang bisa jadi dia akan mendatangkan bahaya yang besar, bisa juga akan mendatangkan dosa juga yang besar jika kita tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Dan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 94, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yabluwannakum Allah bisyai'in minas-sayd." Benar-benar Allah akan menguji kalian dari binatang buruan. Tanaluhu aydikum, yang sangat mudah kalian dapatkan dengan tangan kalian, tidak perlu pakai peralatan. Walimahrukum, dan bisa juga kalian memakai tombak, datang sendiri dia. Binatang buruan ini ketika orang-orang ihram. Li'anallahu man yakhafu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah ketika dia sendirian. Dan kita ketika memegang HP di zaman ini, ya, kita ketik enter berapa buruan yang datang, sampai miliar. Dan sangat mudah sekedar menggunakan jari saja. Sama dengan ujian orang yang ihram. Ketika ada ihram, hewan buruan sulit didapat. Ketika ihram, tiba-tiba dia datang sendiri, kijang, datang sendiri hewan-hewan buruan yang lain untuk menguji siapa di antara kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ini HP ini membuat waktu kita tersita, membuat pandangan kita kepada yang haram ini lebih besar dari sebelum punya HP. Membuat juga kita ini orang-orang istiqomah menjadi tidak istiqomah lagi. Maka di sini faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa saja melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Terutama di zaman ini, ketika kita mulai berdakwah menggunakan teknologi seperti ini, men-share atau menyebarkan ilmu, maka ini harus kita perlukan atau perhatikan beberapa kaidah di sini. Yang pertama, hendaknya yang kita share atau bagikan itu hendaknya sesuatu yang bermanfaat, baik itu bagi dunia maupun akhirat kita. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, "Waf'alul khaira la'alakum tuflihun." Waf'alul khaira, kerjakan yang baik-baik saja supaya kalian ini beruntung. Nabi juga mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'u." Bersemangatlah kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat buatmu. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man husna islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang tidak bermanfaat jangan kita share, ya. Jangan kita bagikan ke orang lain, ya. Karena tidak ada manfaatnya buat dunia juga tidak ada, buat akhirat kita juga tidak. Jadi hendaknya kita mengirimkan ke manusia sesuatu yang bermanfaat sehingga kita dapat pahala. Kemudian yang kedua, hendaknya betul-betul kita kedepankan ini kejujuran.
betul-betul yang kita share atau bagikan ini adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bohong. Bagaimana Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi, hendaknya kalian jujur. Banyak sidq yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membuat kita mengantarkan kita kepada kebaikan yang lain. Wa anal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengiring kita menuju surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra sidq hatta yuktabu 'inda Allah siddiqan. Dan senantiasa seorang itu dia berusaha jujur dan belajar jujur sampai Allah SWT menuliskan di sisi Allah bahwasanya dia adalah termasuk orang-orang yang jujur. Wa yakum al-kadhib, dan hati-hati kalian dari berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena berbohong itu akan mengantarkan kepada fujur, suatu kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilal nar, dan kejahatan itu akan menggiring ke dalam neraka. Wa may yazalu ar-rajulu yakdhibu yataharra kadhib hatta yuktabu 'inda Allah kadzaban, dan senantiasa seorang itu dia berbohong dan terus berbohong sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari Samurah bin Jundub, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aytul lailata, saya pernah melihat tadi malam di mimpi beliau, rajulaini atiyani, qala alladhi ra'aytahu yashqu sidqahu fakadzdzaba yakdzibu bil kadhiba tuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq. Salah seorang yang kau lihat yang itu dagunya ditusuk, nauzubillah min dzalik, itu adalah orang-orang yang membuat kedustaan sampai menyebar ke ufuk timur dan ufuk barat. Menyebar ke ufuk timur dan ufuk barat. Ini mukjizat dari Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi belum ada HP yang langsung menyebar ke seluruh dunia. Satu kebohongan hanya menyebar. Wa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dan orang yang diperlakukan seperti ini sampai hari kiamat karena menyebarkan berita bohong. Nauzubillah min. Jadi kita cross check dulu, betul apa enggak, ya. Jangan sampai itu kemudian kita ikut-ikutan men-share, ternyata itu bohong. Yang ketiga, mura'atul aqil wa nadhar fi halil mukhatabin. Karena ketika kita mau berdakwah oleh HP dengan men-share, membagikan sesuatu, misalnya hendaknya kita lihat keadaan orang-orang yang ada di grup kita itu, atau kepada siapa kita men-share-nya. Paham nggak nanti kira-kira dia kalau kita bagikan itu, atau mungkin salah paham. Kalau kira-kira mereka akan salah paham, jangan. Sebagian dari Ibn Abbas pernah ketika haji, orang-orang katakan lo mata Amir bin Labayya anak bulan, kalau seandainya Amir Mu'minin Umar bin Khattab meninggal, kita akan bayat sebulan jadi khalifah. Mendengar itu Umar marah. Apa kata beliau? Wahadru haula rahtul ladzi la yuridun. Saya akan peringatkan orang-orang itu yang berbicara seperti itu. Apa kata Ibn Abbas? Belajar kali. Bainal musim yajma'u ri'an nas yaghlibun ala majlis. Jangan wahai Amirul Mukminin. Ini masalah sensitif. Dan musim haji ini yang berkumpul adalah orang-orang yang belum paham, baru masuk Islam. Kemudian ada juga kebanyakan orang-orang yang semangat, yang akan hadir. Fakhafu ala yanziluha ala wajhiha. Saya takut, kata Ibn Abbas, mereka tidak paham masalah ini sehingga salah interpretasi nanti. Jadi salah ditafsirkan. Jadi kalau di khalayak yang ramai begitu, jangan sedikit-sedikit kita share sesuatu yang ini bakal menimbulkan hal-hal yang artinya justru lebih buruk, mereka tidak paham. Kemudian yang keempat, ini cukup penting, ala yakun nasrul ma'lumah mufdiyyan ila syarrin fasil fitnah. Jangan sampai sesuatu yang kita share bagikan itu justru akan menimbulkan keburukan, fitnah, kerusakan di masyarakat. Walaupun itu benar, jangan sampai berefek besar di masyarakat. Sebagaimana kata Abu Hurairah, "Annahu qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua hadis. Qama aduma fa basastuhu. Yang pertama sudah saya sebarkan. Sudah saya sampaikan hadisnya. Wa man akhar fa basastu qati hadzal bul'uf. Adapun hadis yang kedua ini, kalau saya sebarkan, leher saya akan ditebas oleh penguasa di zaman ini. Karena itu hadis itu masalah penguasa yang dolim.
Sehingga Abu Hurairah tidak menyampaikan hadis itu. Tidak menyampaikan hadis itu karena akan berakibat fitnah. Kemudian yang kelima, hendaknya kita tersebut cari tahu dulu kejelasan sesuatu, ya, sebelum kita men-share sesuatu, ya. Dan jangan sampai sesuatu yang masih meragukan itu kita share sendiri. Bahkan masalah pribadi masuk ke dunia maya. Ya, kalau ada masalah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita caci maki orang, kembali kepada manusia. Ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu. Segala sesuatu yang menimpa kita pasti baik buat kita jika kita sama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka carilah, cross checklah, ya, carilah kebenarannya, betul apa tidak. Antusibu qauman bijahatin fatusbihu ala ma fa'altum nadiman. Sehingga engkau tidak menuduh orang dengan sesuatu yang buruk, hanya engkau sendiri menyesal, yang ternyata tidak benar. Sudah saya sebarkan, bagaimana cara nariknya, ya, susah. Sudah di-share ke miliaran orang, kemudian ternyata udah benar. Hanya apa? Gimana cara? Minta maaf gitu. Karena yang kemarin salah. Kan malu. Cross check dulu. Harga dia dari orang-orang yang beriman. Kita cross check dulu. Ketika Nabi SAW sholat zuhur 2 rakaat salam, ada salah sahabat namanya Dzuliyadaini. Enggak tahu, wahai Nabi, aku sholat sholat, wahai Nabi, sholat zuhur sudah jadi 2 rakaat. Nabi bertanya kepada sahabat yang betul, kata Dzuliyadaini, betul wahai Nabi. Padahal ini sahabat. Kemudian yang keenam, hendaknya kita adil, ya, adil dalam men-share sesuatu. Ya, adil itu gimana? Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang ada orang biasanya yang bukan jamaah sunnah, itu men-share sesuatu, tapi dia bagus dengan dalil-dalilnya, kenapa tidak kita terima? Padahal Allah SWT berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sebenarnya Allah menyuruh kalian untuk adil dan berbuat baik. Kalau memang dalilnya sahih, mereka ternyata ya benar juga, yang gitu. Ingat, selama mereka mengaku Ahlussunnah, Al-Qur'annya satu, Rohnya satu, Nabi kita satu, walaupun dia banyak berbeda, tapi mereka punya asal fondasi yang sama dengan kita, itu masih sama-sama Muslim. Ini yang kita ingat, sama-sama Muslim. Tidak boleh kita saling tumpahkan darah, walaupun mereka terus mendemo kita, jangan. Jadi di sini perlunya kita saling mendoakan, ya, yang belum dapat hidayah supaya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahat-jahat apapun orang itu di kampung kita, musuh kita, bahkan dia meneror kita, mau mengusir kita, doakan dia sepertiga malam, bisa jadi dia pendukung antum. Nah, jadi itu beberapa poin yang perlu kita pahami dalam men-share sesuatu. Karena di zaman kita ini ada namanya undang-undang IT, ada juga namanya kejahatan berbahasa. Bahasa kita tidak baik juga bisa jadi bumerang. Makanya Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita, kul khairan au liyasmut, berkata yang baik atau diam, kata Nabi. Berkata yang baik atau diam. Nah, karena banyak orang menyesal setelah berkata. Jarang ada orang menyesal gara-gara tidak berkata. Nyesal dia setelah mengucapkannya. Padahal kalau dia diam, alhamdulillah tidak nyesal. Alhamdulillah tidak. Dan sekali lagi ini, beban dakwah ini sebenarnya adalah khazanallahu. Ini bagi orang-orang yang sudah berilmu dan sudah pengalaman dalam dakwah. Jangan atau mikir dakwahnya harus saya sampaikan, ini sudah ada di pundak saya. Berat rasanya kalau tidak saya sampaikan semuanya, saya masuk neraka nanti. Ya Allah, akhi, tugas antum sekarang itu menuntut ilmu dan juga berdakwah yang itu sudah arahnya sudah jelas, tidak ada sesuatu yang menimbulkan fitnah atau apa. Tapi kalau kira-kira seperti tadi butuh ilmu yang lebih banyak, serahkan kepada
Makanya para salaf di antara mereka ada yang mengatakan seandainya orang yang tidak paham ini tidak ikut bicara, maka tidak ada keributan. Siapapun yang kasar, insya Allah tidak akan diterima oleh siapapun manusia. Itu beda. Ya. Siapapun yang kasar atau dia tidak baik cara dakwahnya, tidak disukai oleh semua orang, siapapun dia.